di sini para hadirin, ya, guru-guru, kiai-kiai, ustadz, para sesepuh-sesepuh, abang, kakak, sepupu, keponakan, dan kerabat almarhum Bapak Yusuf Hadi. Kita sama-sama mendengarkan tausiah, ya, dari Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Bapak Dr. Kiai Haji Sakho Muhammad, beliau adalah seorang penasehat Yayasan Al-Maksumardiyah, seorang hafiz Quran yang pendidikannya cukup luar biasa, ya. Kalau saya membaca riwayat hidup beliau cukup panjang sekali, tetapi secara ringkas beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian alumni dari Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapyak Yogyakarta. Beliau juga murid dari Kiai Haji Arwani Kudus, ya. Kemudian pendidikan tinggi Bapak Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad mendapatkan menempuh pendidikan tinggi di Mekah dan mengaji Al-Quran di Masjidil Haram di bawah bimbingan Syekh Abdullah Al-Arabi. Selain itu juga pendidikan tinggi beliau juga kuliah sampai pada jenjang program pasca sarjana, meraih doktor dengan Yudisium Mumtaz Syaroful U'la, cum laude, ya, cukup luar biasa sekali di Fakultas Kuliatul Quran wa Dirosah Islamiyah dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Beliau sekarang aktif juga sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Selain dosen, juga beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran dan Dewan Penasehat Pondok Pesantren Darul Al-Tauhid Cirebon. Beliau juga Dewan Pakar Al-Quran di Pusat Studi Al-Quran. Beliau juga anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu juga karya-karya ilmiah beliau cukup banyak sekali. Di antaranya beliau menerbitkan buku-buku tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang berjudul Manba'ul Barokat fi Sabil Qiraat, kemudian berjudul Oase Al-Quran, Penyejuk Kehidupan, juga buku berjudul Menghafal Al-Quran, Manfaat, Keutamaan, Keberkahan, dan Tuntunan Praktisnya. Cukup banyak sekali. Kalau saya baca riwayat hidup beliau tidak selesai malam ini. Mungkin langsung saja kepada Bapak guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Mari kita dengarkan tausiah beliau. Oh ya, setelah tausiah kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan kepada para hadirin, kakak-kakak, abang-abang, sepupu-sepupu, ya, silakan apabila ingin bertanya bisa menulis chat Zoom meeting atau langsung bertanya secara lisan. Langsung saja kepada Pak Kiai, waktu kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ba'd. Terima kasih Bapak Kukuh yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekedar berbagi ilmu dengan para bapak dan para ibu sekalian. Dengan sehubungan dengan wafatnya almarhumlah Bapak Yusuf Hadi Purnomo pada 2 hari yang lalu, dan sudah tentu kita semuanya menyayangi beliau almarhum. Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya mendoakan kepada roh beliau, mendoakan juga kepada istri beliau juga, agar supaya semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pada kesempatan kali ini, tema yang saya ambil adalah tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia. Para bapak dan para ibu sekalian, ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap eksis dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak manusia belum apa-apa, belum jadi apa-apa, sampai manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuknya yang sebaik-baiknya bentuk. Dan pada akhirnya manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang abadi. Sudah tentu keabadian manusia berbeda dengan keabadian Allah. Kalau keabadian Allah itu adalah keabadian yang bersifat mutlak. Tapi keabadian manusia, pada waktu manusia berada di alam surga, maka itu abadi terus-menerus. Begitu juga manakala manusia itu ditakdirkan oleh Allah karena dosa-dosanya akhirnya harus masuk ke neraka. Jadi orang yang musyrik sudah tentu, orang yang kafir, orang yang musyrik sudah tentu abadi juga di neraka. Nah, jadi ternyata manusia itu juga makhluk yang dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia itu dimulai dari alam al-arwah. Jadi alam itu banyak ya. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Ada alam malakut, ada alam nasut, ada alam nahut, lahut, malakut, nasut. Kalau alam lahut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau malakut ya para malaikat. Kalau nasut ya manusia. Ada alam dunia dan alam akhirat. Alam itu macam-macam. Nah, salah satu di antara alam yang dilalui oleh manusia itu pertama adalah alam al-arwah. Alam arwah itu adalah alam di mana manusia masih tercatat sebagai cikal bakal manusia yang akan hadir di pentas bumi ini. Itu namanya alam al-arwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama yang diciptakan oleh Allah sebelumnya tercipta alam semesta itu adalah al-qalam, yaitu pena. Kemudian al-qalam itu bertanya kepada Allah, "Madza aktub?" Apa yang harus aku tuliskan ya Allah? Kata Allah, "Uktub makana wa ma sayakun." Tulislah apa yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah al-qalam mulai aktif dan mencatat apa yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi. Di antaranya itu adalah siapa-siapa manusia yang akan muncul di pentas bumi ini. Nah, ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yaitu ketika Allah mengeluarkan cikal bakal manusia yang ada di dalam sulbi mereka. Jadi sulbi apa mereka.
Wa akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan mereka itu, mereka harus bersaksi di hadapan Allah ketika Allah berkata kepada mereka, Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Rabb itu banyak artinya ya. Rabb itu bisa berarti yang memiliki. Rabb itu juga yang bisa berarti pendidik. Rabb itu juga yang memelihara. Rabb itu juga yang menjadi gusti. Rabb itu juga yang berarti mal-muslih, artinya yang selalu memperbaiki. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Ar-Rabbu itu tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata saja dalam bahasa Indonesia. Misalnya Tuhanmu itu ya tidak bisa menyentuh semua bagian-bagian dari kata-kata Rabb apabila itu masih dalam bahasa Arab. Jadi sekali lagi kalau Rabb dalam bahasa Arab itu bisa berarti yang memiliki, bisa berarti yang mendidik, bisa jadi yang memperbaiki, bisa jadi sayyid ataupun tuan ataupun pemuka ataupun gusti, dan juga yang memelihara. Ini semua adalah Allah berkata kepada cikal bakal manusia yang masih berupa di alam arwah, bukankah aku adalah Rabbmu? Serentak mereka mengatakan, qalu bashar, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah merupakan pernyataan manusia, semua manusia. Mereka itu mengakui bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Rabb mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu chip di dalam diri manusia. Yang chip itu terhubung dengan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu makhluk yang sangat merindukan kepada Tuhan. Jadi walaupun ada manusia yang lahir misalnya di tengah hutan, itu kalau dewasa dia akan mencari Rabb-nya. Akhirnya cara pencariannya itu macam-macam. Ada pohon yang besar itu disangkanya disitulah Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat kalau di misalnya di India itu hampir 1001 yang disembah oleh orang-orang India. Kalau misalnya di pedalaman Irian Jaya, mereka juga mempunyai apa namanya itu daya spiritual seperti itu. Ataupun misalnya orang-orang Dayak, itu sebenarnya secara fitri itu mengakui adanya kekuatan di luar alam semesta. Hanya saja untuk mengemukakannya itu berbeda-beda. Makanya disitulah pentingnya agama. Karena agama itu menuntun manusia dari alam kegaiban. Ya. Jadi agama membawa berita dari hal-hal yang gaib untuk beritahukan kepada manusia. Yang namanya Rabb itu seperti ini. Yang namanya Rabb itu adalah masih dalam gaib, mempunyai sifat-sifat saja, mempunyai nama-nama Asmaul Husna. Jadi itu apa MOU ya pertama. MOU pertama dalam alam arwah itu sudah pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu. Gambarannya itu seperti begini. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Dari Nabi Adam, dari sulbinya Nabi Adam itu diambil semua orang-orang yang akan hidup di dunia. Kemudian Allah berkata kepada mereka yang ada di depannya itu, Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan?
maka serentak semuanya mengatakan, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Sudah ya. Ini adalah merupakan kehidupan alam arwah. Dalam alam arwah itu kita tidak tahu. Kita hanya beriman saja bahwa di sana ada namanya alam al-arwah. Bagaimana rincinya kita tak tahu juga. Itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ar-ruh pada waktu orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi tentang roh itu apa? Oh, itu sih bukan urusan kamu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun diterangkan akal manusia itu tidak diciptakan dalam rangka untuk mengetahui seperti itu. Alam manusia hanya untuk hal-hal yang kelihatan. Makanya salah satu daripada rukun iman itu adalah iman terhadap hal-hal yang gaib ya. Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ini yang pertama. Alamul arwah. Kemudian yang kedua itu adalah alam al-janin. Alam janin ini berarti dari keturunan Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam sendiri bagaimana kita ketahui dari ayat suci Al-Qur'an itu diciptakan dari semua unsur tanah yang ada di bumi. Makanya ada tanah yang merah, ada tanah yang putih, ada tanah yang hitam, ya. Tanah yang kuning, ada tanah yang coklat, ya. Jadi semuanya diambil dari bagian terluar dari bumi. Ya. Makanya ya tanah itu juga sifatnya macam-macam. Ada tanah yang kasar, ada tanah yang lembut. Nah dari asal tanah itulah akhirnya muncul berbagai macam bangsa-bangsa yang ada di dunia. Termasuk di dalamnya juga tentang warna kulit mereka. Ada kulit yang putih, ada kulit yang kuning, ada kulit yang hitam. Yang hitam juga macam-macam. Ada yang hitam manis, ada yang hitam kelang, ada yang hitam tapi istilahnya itu berkilat begitu ya. Ya macam-macam. Ada juga yang sawo matang seperti kita di Indonesia ini. Ya. Itu ada karena dari awalnya itu seperti itu. Ya. Awalnya seperti itu. Nah, bagaimana itu pada akhirnya seperti itu ya. Ada yang karena pengaruh alam. Jadi seperti ada yang mengatakan Siti Hawa itu kan turunnya di Jeddah. Kemudian melanglang buana, ada yang masuk keturunannya itu, ada yang masuk ke Afrika. Karena Afrika itu panas. Akhirnya apa? Rambutnya menjadi keribu. Itu karena pengaruh panas juga. Ya Allah alam bagaimana. Tapi ada yang seperti itu. Nah itu kemudian tanah itu Allah kasih air. Air dicampur, lah itu namanya tin. Jadi kalau tanah awalnya itu bahan bakunya jadi turab. Turab itu ya tanah. Setelahnya dicampur dengan air itu namanya tin. Tin yang summa kotoan, yaitu tanah liat. Kita nggak tahu dari fase turab menuju fase tin itu berapa ribu tahun. Kita nggak tahu. Urusan Allah. Kemudian setelahnya itu baru fase hama'in masnun. Ada fase turab, ada fase tin, ada fase hama'in masnun. Yaitu turab yang sudah lama itu dengan air akhirnya terjadi perubahan. Dan bau juga berubah, itu namanya hama'in masnun. Kalau setelahnya sudah lama sekali, akhirnya masuk di dalam fase berikutnya adalah fase salsalin kal fakhar, dikeringkan menjadi seperti tembikar. Itu fase-fase itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah kemudian itu fase manusia pertama. Kemudian fase
Berikutnya adalah fase setelahnya Nabi Adam, muncul manusia, ya anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa, kemudian lahirlah. Setiap kali lahir itu dua sejoli, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki. Terus, nah kita tidak tahu berapa anak-anaknya Nabi Adam yang keluar dari rahimnya Siti Hawa. Tapi yang jelas itu sejoli. Siapa? Lelaki perempuan. Nah, kemudian anak dari apa namanya itu yang lahir yang pertama kali lelaki perempuan, yang kedua lelaki perempuan. Itu nanti dikawinkan yang lelakinya dari anak pertama dengan perempuan anak yang kedua. Yaitu pada masa lalu itu diperbolehkan. Syariatnya memang harus seperti itu. Baik ya, jadi itu fase apa namanya itu fase tin, fase tanah. Lihat. Kemudian setelahnya itu Allah menciptakan manusia selanjutnya itu adalah anak cucu Nabi Adam. Itu diceritakan juga di dalam Al-Quran, yaitu adanya fase-fase. Ada fase fase nutfah. Ada mani, ada nutfah. Nutfah mim mani jumlah. Jadi nutfah itulah yang di situ spermatozoa yang jumlahnya yang mengatakan 200 juta dan mengatakan 300 juta. Yang hidup di satu cairan dengan cairan mani. Lah, dari 300 juta atau 200 juta spermatozoa itu hanya satu saja yang bisa menembus indung telur. Yang lainnya itu semuanya mati. Nah itulah yang akhirnya satu itu ya yang biasanya satu itu kalau yang kembar itu ya lain lagi ya. Dan satu itulah kita ini. Kita ini adalah pemenang dari 200 juta spermatozoa. Nah, sudah ya, ada fase alaqah. Dinamakan alaqah itu karena setelahnya terjadi pembuahan antara spermatozoa dengan sel telur dari seorang ibu, akhirnya nyantol di dinding rahim bergelantungan. Disebut juga zigot ataupun seperti lintah. Disitulah cikal bakal manusia itu, ini namanya alamul janin, alam al-janin. Itu fase alaqah. Dari fase nutfah sampai alaqah itu sekitar 40 hari. Itu masa 40 hari itu ditandaskan di dalam salah satu hadis Nabi, inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ana yawman nutfah. Nutfah saja itu. 40 hari masih berupa nutfah. Kemudian alaqah. Setelahnya 40 hari sudah berubah. Wah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dari mani kok akhirnya bisa menjadi sesuatu makhluk. Konon katanya dalam ilmu kedokteran begitu terjadi pembuahan, maka disitulah jantungnya mulai berdenyut. Jantungnya sudah mulai berdenyut. Pak, tolong Pak Buko kalau seandainya terangan saya kurang pas bisa dibenarkan. Nah itu setelahnya fase alaqah 40 hari lagi, barulah fase mudghah. Mudghah artinya segumpal daging. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi sudah terbentuk. Itulah apa namanya itu perjalanan hidup manusia dari fase nutfah, fase alaqah, kemudian fase mudghah. Semuanya 40 hari. Setelahnya 120 hari, maka barulah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh.
fayunfakhu fihi ruh. Jadi roh itu ditiupkan pada saat 120 hari. Makanya ada yang ya di Jawa ya, Jawa itu ngupati itu karena di situ pada saat terjadi perubahan dari yang tadinya tidak ada apa-apa kemudian menjadi hidup, ya, menjadi hidup. Nah, pada saat misalnya spermatozoa sudah memasuki menembus dinding sel telur, sebenarnya sudah hidup, tapi bukan roh. Itu satu kehidupan yang lain berbeda. Ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelahnya 120 hari maka alam janin itu sudah menjadi hidup, ya, rohnya itu. Ibaratnya satu kain putih lah yang ditaruh. Nanti ya kalau seandainya orang itu melaksanakan hal-hal yang baik, maka kainnya masih tetap putih. Hanya semakin hari semakin mempunyai aroma yang sangat enak dengan keharuman. Makanya begitu roh itu sudah keluar dari sisi manusia, jasad manusia, maka para malaikat, kalau seandainya orangnya itu orang selalu berbuat baik, ya, seperti Pak Yusuf tadi ini, maka roh itu akan membumbung ke atas. Dan para malaikat sama bertanya, ini siapa rohnya? Kok baunya bagus? Jadi apa namanya itu berjak-berjak hitungan itu ke berjak-berjak yang hitam itu ya nggak ada. Kalaupun ada ya kecil-kecil, gitu, maklum. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Pertama adalah tentang umurnya. Umurnya berapa sih? Jadi Allah itu tahu. Masa Allah nggak tahu? Allah tuh pasti tahu umurnya dia itu berapa. Kalau Pak Yusuf berapa? 58 ya, 57 ya. 57 ya. Kalau Pak Kukuh berapa sekarang umurnya? Pak Kukuh. Usia saya alhamdulillah 33 tahun. Wah, Pak masih Kiai. Pak Kiai, ya. masih muda sekali, insya Allah masih jauh sekali. Mudah-mudahan. Amin. Terima Iya, kasih ya. Pak Kiai. Ya. Ya, baik ya. Tapi kalau seandainya rohnya itu orangnya misalnya nakal, orangnya banyak berbuat dosa, pada saat dikeluarkan dari jasad manusia, maka para malaikat itu mencium bau yang tidak baik. Ya baik, kita kembali lagi bahwa 4 hal yang Allah nyuruh kepada malaikat pencatat itu, pertama adalah tentang umurnya. Yang kedua adalah rezekinya. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal, ya memang sudah selesai jatah umurnya. Jatah umurnya selesai. Nah sekarang apakah umur yang ada di tangan malaikat itu masih bisa berubah atau tidak? Dari situ nanti akan ada namanya qadha qadar. Ada qadha yang mubram, ada qadha yang mu'allaq. Qadha yang mu'allaq itu artinya umur yang tercatat yang ada pada buku malaikat itu misalnya katakanlah 75. Tapi karena dia itu sering silaturahim, akhirnya bisa ditambah menjadi 80. Lumayan. Karena itu masih bisa di apa namanya itu? Masih bisa dirubah-rubah. Ya. Kalau seandainya dia itu suka bersilaturahim. Ada yang qadha yang mubram. Kalau mubram itu memang sudah pasti ya, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, itu yang hanya Allah saja yang tahu.
Baik ya, jadi umur. Kemudian yang kedua itu adalah rezekinya. Rezeki manusia itu ya memang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang pemberi rezeki. Jadi kalau orang itu merasa bahwa besok ada rezeki atau tidak, itu berarti masih belum yakin betul bahwa dia itu pasti akan mendapatkan. Pasti ada rezeki. Ada saja caranya Allah itu memberikan rezeki yang kadangkala kita tidak tahu. Tahu-tahu ada orang ngasih, tahu-tahu ada begini, ada. Jadi kalau rezeki itu merupakan satu misteri ya. Kalau kita lihat misalnya ada orang menjual bakso di pasar. Pada saat dia itu datang ke pasar, dia tidak tahu hari itu yang laku ada berapa mangkok. Enggak tahu. Dan setiap hari juga tidak tahu. Setiap hari berbeda-beda penghasilan tiap hari. Karena Allah. Jadi Allah sangat bertanggung jawab terhadap rezeki yang alam semesta. Kalau kita mempunyai katakanlah satu hewan peliharaan, katakanlah burung. Itu untuk memelihara satu burung saja, Masya Allah. Itu repotnya bukan main. Dia harus menyediakan ini, walaupun satu. Harus menyediakan air, menyediakan makanan. Apalagi Allah itu memelihara seluruh makhluk. Dari rezekinya itu apakah rezekinya itu apa namanya itu terbatas atau rezekinya. Tapi yang jelas punya. Pasti ada rezekinya. Caranya Allah memberikan rezeki ya berbagai macam cara. Manusia hanya diminta untuk berusaha gitu. Walaupun misalnya hanya eto-etoan kata orang Jawa. Pak Koko ngerti nggak eto-etoan itu? Tahu Pak Kiai, Tahu ya? pura-pura, Wah, pura-pura. pura-pura. Pokoknya dia harus berusaha perlihatkan tentang kesungguhan dia mencari rezeki. Kadang-kala ada orang yang hanya begitu saja rezekinya gede banget. Ada orang yang berkeluh kesah, keluar keringat, keluar dapatnya cuma begitu. Ya memang. Karena kata Nabi sendiri, inna min ibadillah man la yasluh lahu illa al-ghina. Di antara ada hamba-hamba Allah itu ada orang yang terbaik bagi dia itu adalah dia harus kaya. Kalau seandainya Allah jatuhkan orang itu menjadi orang fakir, maka akan merusak agamanya. Setelahnya fakir malah justru agamanya rusak. Maka Allah memberikan takdir bahwa dia itu menjadi orang kaya. Ada lagi orang yang bagus bagi dia itu adalah fakir. Tapi kalau seandainya dia itu kaya, diberikan takdir orang berubah orang kaya, akhirnya dia mempunyai apa namanya itu cerita yang macam-macam. Ya. Begini, begitu, dan lain sebagainya. Apa berfoya-foya, main wanita, macam-macam. Jadi kita harus terima saja terhadap yang penting kita berusaha, itu seperti almarhum ini luar biasa kalau saya dengarkan testimoni dari para keluarga itu orang yang fikih, orang yang tidak bisa diam, orang yang kalau bekerja itu sepenuh hati dan sampai tuntas. Nah, ini merupakan satu. Begitu juga beliau adalah kepedulian kepada orang lain, apalagi keluarga-keluarganya, kalau menolong orang lain. Saya jadi ikut terenyuh juga melihat, mendengarkan testimoni yang seperti itu. Ya. Baik ya, jadi rezekinya manusia. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu adalah apakah dia itu akhirnya menjadi orang yang berbahagia ataupun orang yang tidak berbahagia. Apakah dia penghuni surga, apakah penghuni neraka. Itu
itu sudah Allah sudah tahu, tapi bukan memaksa. Karena pada saat kehidupan Allah tidak memaksa orang itu untuk beriman. Jadi orang itu beriman atau kafir itu adalah atas dasar pilihan dengan segala macam konsekuensi. Nah ini alamul arwah. Di dalam Al-Quran disebutkan setelahnya itu Allah, setelahnya alam apa namanya segumpal daging, kemudian Allah membuat tulang belulangnya itu. Tulang belulang, setelah tulang belulang sudah tercipta, kemudian baru dibalut dengan daging. Kalau sudah balut dengan daging, barulah Allah Subhanahu Wa Taala ya akhirnya sudah beres semua, rohnya sudah masuk di situ, itu barulah setelahnya 9 bulan, 10 hari, barulah Allah itu mengeluarkan melalui rahim seorang ibu dalam kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Jadi cikal bakal janin yang pada waktu masih di dalam perut seorang ibu, bagaimana makannya, bagaimana dia itu bernafas, bagaimana dia hidup di dalam perut rahim seorang ibu, itu urusan luar biasa sekali. Kita tidak bisa membayangkannya. Bagaimana Allah itu menjaga janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu. Makanannya, minumannya bagaimana juga, ya, bagaimana apa namanya itu, ya segala-galanya lah. Kok bisa begitu? Dan kemudian bisa keluar dengan mudahnya. Nah, sudah ya. Jadi makanya anak-anak itu harus betul-betul berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya itu. Ibunya harus 75%. Kalau untuk ayahnya ya 25%. Kalau seandainya ada kue, mana yang harus diberikan yang lebih banyak? Ya 75% buat ibunya. Yang 25% itu untuk ayah. Karena betapa susahnya seorang ibu mengandung 9 bulan, 10 hari dengan ya diiringi dengan perasaan-perasaan yang enggak karu-karuan. Setelahnya itu terus barulah ya. Setelahnya itu terus baru Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bayi. Baik ya, itu alam janin. Setelahnya itu ada alam yang baru. Adalah alam dunia. Begitu janin keluar dari perut seorang ibu, maka semuanya mengembang. Mengembang yang tadinya berapa kilo, akhirnya menjadi berapa. Yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu begitu keluar katup jantungnya, kemudian katup jantungnya terbuka, paru-paru juga terbuka, kemudian juga pendengaran bayi itu pada saat itu juga terbuka. Jadi Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, kemudian al-afidah, fuad. Jadi begitu bayi keluar, menangis ya, pendengarannya sudah mulai berfungsi. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengazani bayi yang masih baru keluar itu dengan azan. Agar supaya kalimat yang masuk pertama kali di dalam yang terdengar oleh anak itu adalah kalimat tauhid. Artinya pesan juga memberikan pesan bahwa hendaklah manusia itu mengisi ruang-ruang spiritualitas seorang anak itu dengan kalimat tauhid, ya. Itu pertama kali. Begitu juga pada waktu manusia menghembuskan nafasnya yang terakhir, hendaklah kalimat tauhid juga la ilaha illallah. Itu pesan kepada kita, hendaklah awalnya itu bertauhid, pada akhirnya juga bertauhid. Baiklah. Ya, jadi hendaklah kalau kita punya anak, hendaklah masalah agama, masalah akhlak, masalah etika itu harus betul-betul
diperhatikan. Jangan yang diperhatikan itu masalah intelektualitas, masalah jasmani itu saja. Jasmaninya bagus, intelektualitasnya bagus, tapi tidak memperhatikan dalam aspek spiritualnya. Itu merupakan tanggung jawab orang tua. Jangan sampai anak itu terperosok dalam jualan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Baik, kemudian di alam dunia inilah manusia berenang sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia itu adalah alam untuk berkiprah. Ya. Kalau saya membuat satu perumpamaan seperti orang yang bermain sandiwara. Kalau seandainya pada saat orang hidup di dunia itu, dia memainkan sandiwara kehidupan itu dengan baik sekali. Katakanlah kita sandiwara, ya sandiwara. Ya, kalau di dalam kehidupan sandiwara beneran kan ya. Kalau misalnya dalam film atau apa, aktornya itu bermain sangat bagus sekali, mencengangkan, sangat berkesan sekali. Maka pada waktu aktor itu sudah tidak ada, rasanya orang merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan kali terhadap manusia. Maka hendaklah kita pada waktu hidup di dunia itu juga bisa memerankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Wah, kita alam dunia itu cuma berapa puluh tahun saja. Kita akan menghadapi suatu alam yang jauh lebih menentukan lagi, yang lebih lama lagi. Lamanya nggak bisa setahun, 2 tahun, ribuan tahun. Lah, kemudian setelahnya itu kita masuk ke dalam alam kubur. Alam kubur itu tergantung daripada orang. Kalau seandainya orang itu orang yang baik, maka alam kubur adalah merupakan awal daripada kebahagiaan seseorang. Jadi pintu pertama dari bagian seorang di alam akhirat itu adalah pada saat orang jatuh. Alam kubur itu alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Kita tidak tahu berapa lamanya orang itu berada. Bisa jadi ribuan tahun juga. Seperti orang yang hidup pada masa Nabi Adam begitu ya harus menanti sampai akhir. Di alam kubur inilah ada kalanya itu menjadi pertamanan surga, tapi juga ada merupakan jurang neraka. Nah, jadi orang yang pada waktu hidupnya itu bermain dengan cantik sekali, ya, dia taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi segala larangan-larangannya, peduli kepada orang lain. Ya. Itu kepedulian orang lain itu nilainya tinggi loh. Kepedulian kepada orang lain itu nilainya tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang melebihi daripada ibadah-ibadah yang murni itu. Ada satu riwayat begini. Pada satu saat sahabat Umar bin Khattab melihat ada seorang pemuda di masjid. Tiap hari sholat aja di situ aja. Akhirnya sahabat Umar berpikir, siapa sih yang memberi makan sama pemuda itu? Tahu-tahu ada yang menjawab, oh yang ngasih makan itu adalah kakaknya. Akhirnya sahabat Umar mengatakan bahwa yang paling banyak ibadahnya adalah kakaknya. Kakaknya yang bekerja. Daripada adiknya yang selalu sholat. Karena dia itu manfaat pada orang lain. Jadi semakin banyak manfaat pada orang lain, itulah yang bersinggungan dengan orang lain dengan amalan-amalan yang baik. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, khairun nas anfa'un linnas. Baik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Kemudian setelahnya itu ada alam hari kiamat, ya. Hari kiamat, kemudian manusia keluar dari kubur. Jadi pada proses keluaran kubur itu ya perlu pembicaraan yang lama juga. Setelahnya itu dikumpulkan alam mahsyar juga. Kemudian setelahnya itu ada alam penghitungan amal. Setelahnya itu mereka akan digiring, ya, semuanya melalui satu jembatan yang sangat menegakkan sekali, ya, dari
seperti ular-ular yang akan mengambil siapapun yang akan. Jadi dia dari seperti telale ya. Telale itu yang akan bisa mengambil orang yang berada. Bagi orang yang bagus, maka ada yang melewati jembatan itu seperti kilat. Ada yang melewati itu seperti orang penunggang kuda. Ada yang melewati jembatan itu seperti orang yang lari. Ada yang seperti orang yang berjalan biasa. Ada yang melewatinya itu melewati jembatan itu dengan jalan tertatih-tatih. Kemudian di sanalah ada berbagai macam pintu surga. Pintu surga itu ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu macam-macam. Bagi orang yang betul-betul berkhidmat kepada Al-Quran, maka Al-Quran pasti akan menjemput mereka. Makanya saya selaku penasihat di Pondok Pesantren Mas Mardia itu sangat bahagia sekali kalau dari keluarga Ibu Lut, Bapak Lut, dan keluarga semua besar semua itu kecimpung dalam mengurusi para santri ini untuk menciptakan kader-kader Al-Quran. Insya Allah mereka akan memasuki pintu-pintu surga, apakah dari pintu sholat, ada pintu zakat, pintu haji, pintu macam-macam pintu. Tergantung dari dunia apa yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa bagus, Senin Kamis, orang yang baca Al-Quran saja berkhidmat kepada Al-Quran, akhirnya Al-Quranlah yang akan mengiring mereka itu pada waktu di kuburan sampai di alam mahsyar menuju ke surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam akhirat itu alam banyak lagi ya, alam ini ada. Saya kira itu saja Pak Kukuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita haturkan kepada guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Safo Muhammad atas ilmu-ilmu yang disampaikan dalam tausiah tadi tentang fase-fase perjalanan hidup manusia dari alam ruh, janin dunia sampai akhirat, tentang kodo dan kodar, tentang rezeki manusia, tentang adab-adab mendidik keluarga, tentang kepedulian antar sesama manusia. Mari kita doakan semoga Pak Kiai senantiasa sehat dan panjang umur Pak Kiai, dan juga para peserta dalam pengajian malam ini juga sehat panjang umur. Amin. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan apabila para peserta ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja kepada Pak Kiai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heru. Silakan Pak Heru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai udah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk takziah keluarga besar kami Pak Kiai. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mau bertanya satu Pak Kiai. Saya pernah mendengar dalam satu kajian kalau tidak salah itu bahwa antara alam dunia dengan alam arwah manusia yang sudah meninggal itu kan ada di alam kubur ya Pak Kiai ya. Sebelum hari akhir. Nah di antara dua alam ini saya pernah dengar katanya ada semacam seperti ada partisi yang transparan, jadi seolah-olah yang meninggal bisa melihat kita di dunia gitu. Jadi yang diandalkan oleh anak cucu keturunannya gitu. Tapi saya juga pernah mendengar kalau tidak salah juga tidak seperti itu. Jadi cuma memang ada semacam bila misalnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Nah itu seperti ada informasi mungkin ya dari malaikat atau apa menyampaikan kepada yang sudah meninggal bahwa oh ada doa dari anak misalnya gitu. Bahkan doa itu kan bisa menerangi kuburnya gitu ya untuk memberi cahaya ke gelap gulita. Nah ini mungkin Pak Kiai bisa kasih pencerahan sedikit ini apakah memang itu memang benar dua-duanya atau memang salah satu dari keduanya itu betul Pak? Terima kasih.
Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, di dalam hadis itu, kan satu hadis dijelaskan bahwa pada saat orang itu meninggal dan sudah di alam kubur, ada satu sel yang namanya tulang ekor lah. Tulang ekor itu yang tidak hancur. Tulang ekor itu tidak hancur. Lirboyo dari Lirboyo. Ya, tulang ekornya tidak hancur. Tulang ekor itulah yang menghubungkan antara orang yang ada di dalam alam kubur itu dengan roh yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat ya tulang ekornya. Oleh karena itu apabila ada seorang datang untuk berziarah kubur, kita disunahkan untuk menguluk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum salafuna wa nahnu lakum tabi'un wa inna insyaallah ta'ala billah. Jadi kalau seandainya orang alam yang ada di dalam kubur itu tidak mengerti, bagaimana kita kok salam kepada jasad yang sudah lama sekali itu. Jadi hubungan antara rohnya orang yang sudah meninggal dengan orang yang berziarah kubur itu masih tetap ada. Begitu juga hubungan dengan seorang dengan dengan keluarganya. Kalau seandainya misalnya ada, saya nggak tahu itu setelahnya meninggalnya Pak Yusuf Hadi itu, adakah di antara keluarga yang bermimpi bertemu dengan beliau? Jadi itu roh itu berkelana di angkasa itu nanti bisa dipertemukan oleh Allah dengan satu keluarganya. Jadi di dalam cerita-cerita sufi itu sering teman-temannya orang sufi itu bermimpi, ya bermimpi. Di antara mimpinya itu terjadi dialog. Ada orang yang hidupnya tanya saat pada waktu tidur, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu ya, wahai Tuanku? Ada yang menjawab, alhamdulillah kami diterima oleh Allah dengan baik sekali. Ada juga seorang sufi ya, yang punya murid banyak ribuan, karangannya juga banyak sekali. Tapi seorang sufi hanya mengatakan, yang paling berkesan ya dari amalan-amalan yang dipersembahkan kepada Allah itu, yang paling berkesan itu adalah sholatku di tengah malam. Sholatku di tengah malam sendirian, tidak ada orang yang tahu, itulah yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada hubungan ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana antara tulang ekor dengan roh yang ada di Sidratul Muntaha di sana itu, dalam satu riwayat itu bahwa rohnya itu bergelantungan di atas. Tapi bagaimana bisa selalu berhubungan dengan orang yang telah mati. Tapi yang jelas, orang yang telah meninggal itu sangat-sangat membutuhkan terhadap doanya orang yang masih hidup. Jadi kalau seandainya ada kiriman doa itu, mereka sangat berterima kasih sekali. Apalagi kalau seandainya misalnya ada keluarganya, anak-anaknya itu bersedekah untuk almarhum. Itu pasti senang sekali. Ataupun menghajikan untuk almarhum. Ataupun mengumrohkan untuk almarhum. Ataupun berjariah, membangunkan misalnya masjid untuk almarhum. Saya sering ya, orang Arab datang ke tempat saya dan minta agar supaya saya menjadi panitia untuk pembangunan satu masjid untuk ayahnya. Nah itu seperti itu, ada hubungan antara seorang yang telah meninggal dengan orang yang
masih hidup di alam dunia. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang gaib. Ada satu cerita yang menarik juga. Sahabat Abu Bakar itu pada waktu masih hidup, itu kan orangnya amanah. Dititipi amanah berupa uang, ada orang menitipkan uang kepada sahabat Abu Bakar. Tapi amanah itu belum diambil oleh yang punyanya itu. Masih tersimpan di rumahnya Abu Bakar. Kemudian ada setelahnya Abu Bakar meninggal itu ada salah satu keluarganya yang bermimpi bertemu dengan Abu Bakar. Dalam mimpinya itu sahabat Abu Bakar minta agar supaya harta bendanya si fulan yang dititipkan kepada Abu Bakar itu diserahkan kepada si fulan itulah. Ditunjukkan tentang tempatnya di sini. Setelahnya bangun dari tidur, dicari di kamarnya sahabatnya. Ternyata ada. Pada waktu ditanya kepada orang yang disebutkan namanya oleh sahabat Abu Bakar, ternyata iya betul. Dia mempunyai titipan sahabat. Jadi artinya apa? Jadi bisa berdialog ya antara rohnya orang yang meninggal dengan rohnya orang yang masih hidup. Jadi semuanya adalah merupakan apa namanya itu alam gaib ya. Ya demikian Pak Koko. Ya, terima kasih Pak Ya sama-sama. Kiai. Ya. Oke, mungkin Mas Terima kasih Pak Kiai. ada feedback Mas Heru? Yang lain? Ya. Yang lain ini banyak sekali. Silakan kakak-kakak, abang-abang. Ada harus pertanyaan ya, harus pertanyaan mungkin juga tanggapan mungkin terhadap tausiah Pak Kiai tadi. Ya. Fase-fase perjalanan hidup manusia tadi sangat bagus sekali ya, tentang kodok dan ujar, tentang apa namanya kebutuhan rezeki manusia, tentang apa namanya hal pedulian tentang manusia juga sampaikan Mbak Kiai. Silakan yang lain. Mau tanya Pak Koko. Ya. Ini Pak Widodo ya? Ya betul Pak. Oh, silakan Pak Wid. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Kiai. Ini Pak Kiai mau bertanya bahwa saya itu pernah mendengar keterangan dan membaca itu bahwa roh orang soleh yang meninggal saat masuk ke liang lahat itu dikasih dua pilihan Pak Kiai. Yang pertama tetap di sekitar dunia atau diangkat oleh Allah itu masuk alam engine Pak Kiai. Jadi alam sekitar alam atau sekitar muntaha atau alam di atas bawah alam asli. Ya. Jadi ada pilihan ketika orang soleh yang meninggal itu ketika masih ingin mimpi anak-anaknya atau kalau para alim ulama, para kiai masih ingin membimbing santri-santrinya itu memilih di sekitar alam dunia. Tapi kebanyakan roh itu memilih memasuki alam eliyin. Setelah masuk alam arwah, Allah memerintahkan malaikat untuk mengantarkan roh manusia tersebut ke alam eliyin. Apakah betul bagi ada dua pilihan itu? Aduh, suaranya ada semacam apa ya? Ini apa namanya? Karena ada gangguan suara Pak. Ya saya kurang begitu. Mungkin Pak Wid bisa tulis saja. Pak Wid coba. Ketik di chat Pak Wid. Ini memang suara Pak Wid memang agak kurang ini Pak. Ya. Pak Wid ketik aja nanti dibaca sama Pak moderator. Ya. Siap Pak. Mungkin ini kayaknya ini Pak, apa namanya gangguan earphone ini. Mungkin nancapkan di laptopnya kurang tertancap biasanya.
Silakan yang lain mungkin selain dari Pak Widodo. Nah, ini udah bagus kan. Udah hilang suaranya nih. Mungkin tadi Ibu mau bertanya itu di unmute lagi aja. Ibu Ibu, Lut, Ibu Lut, Mulutnya. Arnamandi. mic-nya dinyalain. Farah bisa bantu Eyang atau Farah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga semua kiai sehat-sehat. Alhamdulillah baik-baik, Ibu juga mudah sehat. Mudah-mudahan. Saya ingin bertanya mengenai sabar, Kiai. Dalam musibah itu kita mendengar satu berita pasti tergoncang dan tentu kita menangis. Kami sekarang sampai menyebut kerinduan atau seperti macam-macam. Apakah itu bisa terus kita sadar bahwa kita nggak boleh begitu, kita harus sabar. Apakah sabar itu harus dari awal kita tetap tidak boleh nangis atau tidak boleh katakanlah nangis menggurung-gurung? Apakah sabar itu tidak boleh sama sekali atau kita sudah sadar kita terus tahan diri? Satu. Ya. Kedua, di alam kubur itu kita kalau di alam kubur dalam saya baca di Al-Quran, siapa yang menaungkan aku dalam tidurku? Berarti di dalam kubur itu kita tidur nyenyak, tapi ada sisa kubur. Sebetulnya ada sisa kubur itu kalau menurut cerita kan itu masuk ditanya malaikat Barnangkir. Tapi ada suatu di Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang membangun aku dari tidur yang enyaknya di kubur? Mana itu Pak Kiai? Ya, terima kasih Bu Lut ya, bahwa orang bersedih atas satu kejadian dengan meninggalnya seorang itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Tapi hendaknya cara dia bersedih itu ya bisa dengan mencucurkan air mata ya. Tapi jangan sampai dia itu meraung-raung ya, seperti pada masa zaman jahiliyah itu kalau ada orang tuanya atau anaknya yang meninggal, itu ibunya itu menyobek-nyobek pakaiannya dia sendiri dengan suara yang meraung-raung, seakan-akan dia tidak rela dengan dengan meninggalnya. Jadi oleh karena itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi mencucurkan air mata, nggak apa-apa, adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan justru dengan menangis itulah akhirnya bisa melampiaskan sisi emosionalnya. Jadi obat juga sampai ditahan-tahan. Tapi jangan sampai orang itu meraung-raung yang isinya adalah dia tidak, seakan-akan tidak terima dengan musibah yang menimpa anaknya. Ya, jadi sabar itu seperti itu. Kata Nabi lagi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa kesabaran itu terlihat pada saat hentakan yang pertama. Maksudnya hentakan pertama itu pada waktu dia mendengarkan anaknya meninggal ataupun ayahnya meninggal. Bagaimana reaksi pertama pada waktu dia itu mendengarkan itu. Nah, jangan sampai reaksinya itu terlaluan. Gitu ya. Baik ya, untuk yang kedua, bahwa rohnya manusia itu sudah diambil. Ya, dalam hadis-hadis memang ada kita kayak begitu
yang disampaikan oleh adalah memang adanya Suara Pak Kiai hilang, Pak Kiai. Suara Pak Kiai. ya. Cuman di sini masih belum. Ada mendengar nggak? Mendengar nggak? Dengar. Halo? Oh, ya. Bagus Pak. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya wailana, betapa celakaku ya. Man ba'atsana min marqadina. Siapa orang yang akan membangunkan kami dari itu? Ya, jadi suasana pada waktu orang itu berada di alam kubur itu diartikan seperti orang dalam keadaan tidur, kemudian dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian ditanya tentang berbagai macam. Jadi itu sekedar anu saja lah, ilustrasi saja lah. Ilustrasi saja karena ada kematian itu ada dua. Kematian setengah mati pada waktu tidur, dan kemudian kematian yang sempurna pada waktu orang itu meninggal. Nah, terus di dalam ilustrasi itu orang dalam alam kubur itu akhirnya itu diletakkan di alam kubur. Pertanyaan yang pertama dilakukan oleh malaikat itu adalah membangunkan. Ya setelahnya orang pada yang pengantar itu sudah pada meninggalkan kuburan baru. Nah, ada satu anekdot itu, nah di kuburannya Gus Dur itu orang nggak pernah selesai, 24 jam itu ada. Berarti malaikat nggak datang-datang. Yaitu si anu saja. Tapi yang jelas semua pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Ya. Jadi ilustrasi aja. Ya, demikian. Pak Kuku, saya kira waktunya sudah anu ya. Iya. Ya. Nanti bisa disambung lagi. Kita cukupkan saja Pak Kiai ya. Ya. Sudah larut malam. Baik, ini sebetulnya ada Bu Heriani Nata ini. Mungkin sedikit aja Pak Kiai. Ya, silakan. Satu aja nih Pak Kiai. Dari Ibu Heriani Nata. Pak Kiai, apakah ada tanda-tanda akan meninggalnya seseorang yang dapat diketahui oleh manusia? Mungkin sikan saja Pak Kiai. Oh iya ada ya. Jadi kalau seandainya roh itu kan diambilnya dari kaki terlebih dahulu. Sedikit, ya. Kemudian menuju sampai ke perut, kemudian sampai ke dada. Nah, pada saat itu terengah-engah, ya, itu namanya naza. Terengah-engah, terus kemudian begitu apa namanya itu, rohnya itu keluar, yang keluar adalah keringat dingin yang ada di dalam dahi seorang. Jadi kalau orang-orang tua dulu itu melihat bagaimana kakinya apakah sudah dingin atau itu berarti sudah menunjukkan kakinya sudah. Terus pada waktu roh itu diangkat, maka mata itu terbelalak mengikuti roh. Nah, kemudian keluar keringat dari dahinya. Saya pernah menyaksikan seorang yang keluarga saya sendiri, orang kiai juga, itu apa namanya itu, pada waktu sampai di kerongkongan tenggorokan itu sudah terengah-engah gitu ya. Terus nah, itu sudah nggak ada lagi. Ya kalau saat itulah maka dalam Al-Quran disebutkan pada saat roh itu sudah berada di tenggorokan maka sudah tidak ada lagi pintu taubat. Ya, oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Hendaklah kita selalu bertobat. Jangan sampai menunggu sampai tua, jangan sampai menunggu sampai. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah atas ilmu yang disampaikan dalam tausiah. Mungkin Pak Kiai bisa sebentar Pak Kiai. Ini ada sebelum kita tutup Pak Kiai pada malam hari ini. Ini tadi saya ada amanah dari istri almarhum ya. Jadi istri almarhum Ibu Hernawati akan menyampaikan
pesan-pesan ya. Ya, Kepada para hadirin ya, terima kasih untuk seluruh keluarga yang sudah support dalam semua hal, dan terima kasih untuk tahlilan yang sudah diadakan untuk almarhum Bapak Yusuf Hadi, dan terima kasih banyak untuk keluarga besar. Tadi beliau akan menyampaikan, tapi ini informasi dari putranya lagi lemas, jadi kita minta istirahat. Ya, terima kasih Pak Kiai. Naik nanti insya Allah. Mungkin, Sama-sama. Sebelum kita tutup, Pak Kiai bisa menutup dengan doa, Pak Kiai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق اللهم أوصي وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الياسين وسورة الفاتحة والمعوذتين هدية وصراحة منكم أجرا بركة منكم هذا القبول من الله وأصحابه وأزواجه وذريته آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وأخواتنا علينا ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات إلى روح عبدك الفقير بابا يوسف اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعل ثواب نور يسعى بين الجنة وجاب له من النار ستر من النار اللهم انزل الرحمة ورضوانا ونكون من المؤمنين ادخلوا الجنة من يا أيها المسلمون اللهم ارجعي إلى ربك وادخل الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين بالإيمان واجعلنا تعالى في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ضال إلا هديته ولا عائل إلا أغنيته ولا فسد إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا فيها سنة إلا قضيتها صراط التسبيل وتجب المسلمة تخلقنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih dengan doa yang disampaikan Pak Kiai, sekaligus menutup acara taksiyah pada malam hari ini. Semoga Pak Kiai sehat-sehat, panjang umur. Seluruh hadirin di Zoom meeting pada malam hari ini juga selalu sehat, jaga kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki, awet panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal. Moderator langsung saja menutup pada kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.